Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 139 Jakarta mendapat tugas membuat video LHO atau laporan hasil observasi. Kami akan menjadikan Museum Bank Indonesia menjadi salah satu objek laporan hasil observasi. Kami dari kelompok 4 yang berisikan saya sebagai ketua, Celin Ganjo Junio, dan rekan saya Farzan Bara Rafael, Ahmad Fabian, Raifatur Al-Basid, nama saya Alif Rayyan, Henvin Septiadi. Ya udah yuk, langsung aja masuk ke videonya. Museum Bank Indonesia adalah museum yang sengaja didirikan atau dibuat untuk menceritakan kisah Bank Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Museum ini memiliki berbagai koleksi benda-benda yang mencerminkan peran Bank Indonesia dari berbagai masa. Tujuan dari Museum Bank Indonesia adalah mendidik masyarakat di Indonesia tentang perjalanan perbankan, kebijakan moneter, dan sejarah uang yang ada di Indonesia. Museum Bank Indonesia diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 Juli 2009. Meskipun baru diresmikan sebagai museum pada tahun tersebut, gedungnya sendiri sudah berdiri sejak 1828 sebagai kantor pusat Dejavase Bank dan Cikal Bakal Bank Indonesia. Jadi museum ini dibuat dan didirikan dan dikelola langsung oleh Museum Bank Indonesia agar menjaga pelestarian sejarah dan untuk menjadi edukasi publik. Museum Bank Indonesia berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Lokasinya strategis dan berada di kawasan kota tua, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh para pengunjung. Untuk jam operasional pada Museum Bank Indonesia dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu pada pukul jam 8 pagi hingga setengah 4 sore. Sedangkan museum ini tutup pada hari Senin dan hari libur nasional. Untuk ke ruangan selanjutnya, kita harus melewati lorong-lorong yang berliku, dan di lorong ini terdapat proyektor yang menampilkan gambar mengenai Museum Bank Indonesia. Pada ruangan selanjutnya terdapat papan berbentuk persegi panjang yang menjelaskan bahwa rempah-rempah di Nusantara berkualitas tinggi sehingga sangat populer di berbagai negara. Maraknya perdagangan rempah-rempah di Asia membuat atau melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Pada ruangan selanjutnya terdapat teks yang menjelaskan bahwa harga rempah yang menaik di Eropa membuat beberapa negara mencari jalur menuju Asia Tenggara. Pada akhir abad ke-15, pedagang Portugis dan Arab menemui jalur ke Nusantara dengan cara mengitari Afrika. Pada 1603, armada pertama VOC di Nusantara dengan dua tujuan, yaitu perdagangan dan menghancurkan dominasi Portugis. Pada ruangan bernuansa merah ini dijelaskan kondisi keuangan Indonesia pada saat krisis moneter yang menunjukkan nilai penurunan tukar rupiah yang sempat diperdagangkan pada kisaran 16.500 per dolar pada Juni 1998. Berikut ini adalah barang-barang atau benda dari
tahun 1998 atau pada masa reformasi. Ada motor rusak yang pertama, yang kedua ada beberapa pakaian dan sepatu yang bisa diamankan. Di ruangan selanjutnya terdapat TV yang menunjukkan animasi cara mendistribusikan uang. Selanjutnya adalah hikmah pelajaran berharga dari krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997. Krisis moneter di Indonesia menjadi pengalaman berharga bagi perbaikan arah kebijakan moneter di Indonesia. Frasa kunci perbaikan dalam hal ini adalah kestabilan yang berkesinambungan. Ruang selanjutnya adalah ruang sang pemimpin. Ruangan ini pernah menjadi tempat berkantor jajaran direksi Dejavas Bank. Pada masa Bank Indonesia, ruang ini difungsikan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Gubernur BI yang pernah berkantor di sini adalah Mr. Syarifuddin Prawinegara, Mr. Lukman Hakim, Mr. Sutikno Slamet, dan Mr. Sumarno. Ruang kerja ini tersambung langsung dengan ruang rapat kecil di sampingnya. Selain itu, rapat berkala, ruang dapat digunakan oleh para direksi untuk menyusun laporan mingguan bank. Ruangan selanjutnya adalah ruang direksi. Di salah satu ruang kerja direksi Dejavas Bank atau DJB ini, Direktur JF Van Rossum dan TH Lintard pernah berkantor. Pada masa Bank Indonesia, fungsi ruang ini awalnya dipertahankan, tapi pada 1963, Gubernur BI dan jajaran direktur lainnya pindah ke gedung baru di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta Pusat. Ruang kerja ini yang interiornya masih terawat ini memiliki meja biro besar yang dilengkapi dengan kursi tamu, area tamu dengan meja bundar, lemari, dinding berisi buku-buku yang dilengkapi dengan meja cuci tangan, gantungan baju besar, dan gantungan topi atau jas. Susunan anggota direksi Dejavas Bank dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pada saat Dejavas Bank berdiri tahun 1828 sampai Oktober 4, direksi terdiri atas 5 orang, yaitu seorang presiden, seorang sekretaris, dan 3 orang direktur. Presiden dan sekretaris Dejavas Bank diangkat oleh Gubernur Jenderal atas persetujuan raja, sedangkan para direkturnya dipilih oleh setiap tahun lewat RUPS berhak suara. Berikutnya adalah ruang nuansa hijau menyejukkan suasana. Ruang tempat kita berada ini pada awalnya merupakan bagian dari Binnen Hospital. Ketika gedung ini digunakan oleh DJB pada tahun 18 bertahan dalam ruangan hening tanpa suara, bertahan tak bergeming. Terlalu lama bersanda, kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata. Diam tak berdaya. Jadi, Museum Bank Indonesia merupakan museum yang menyajikan perjalanan atau sejarah perbankan di Indonesia dan proses pendistribusian uang di Indonesia. Apa benar ku berbagi derita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku
tanggung denganmu selama ku mampu.